Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari Minggu ini seluruh presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah pada hari Minggu ke-6 sesudah Paskah. Kita beribadah dengan tema, kembali kepada Tuhan maka akan dipulihkan. Pelayan firman dalam ibadah ini akan disampaikan oleh Pendeta John FC Patiasina. Jemaat yang dikasihi Tuhan, memaknai perjalanan anugerah hidup dalam proses belajar bahwa kebangkitan Yesus memberikan penguatan dalam langkah kehidupan, menjadi tonggak pengharapan hidup, memberi semangat dalam menyongsong masa depan. Mari persiapkan hati dan pikiran kita beribadah. Jemaat kami undang berdiri. Jemaat Tuhan, mari kita habiskan ibadah kita dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita pada minggu hari ini dari 2 Tawarik pasal 7 ayat 14 yang menyatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Jemaat, terimalah salam, kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Jemaat, silakan duduk. Jemaat terkasih, marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, inilah kami umat-Mu yang datang dalam syukur dan pujian kami.
Kami bersyukur dan bersuka cita ketika dalam anugerah dan pengasihan Tuhan saja kami diperkenankan memasuki minggu ke-6 sesudah Paskah ini. Tuhan memimpin dan memberkati ibadah, sembah dan sujud, doa dan pujian, serta syukur kami kepada Tuhan. Melewati berbagai hal sepanjang minggu yang kami jalani dalam kehidupan ini, kami tetap mau selalu bersyukur, memohon rahmat dan tuntunan kuasa Tuhan. Ajar dan berkatilah kami ya Bapa, agar kami selalu dibaharui dan dimampukan untuk menyikapi berbagai hal yang menjadi tantangan ataupun pergumulan hidup dengan mata dan sikap iman, bahkan meneladani kasih-Mu dan melakukan firman Tuhan. Allah Bapa Maha Kasih, kepadamu kami naikkan doa kami, dengar dan sempurnakanlah doa kami umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami selalu menaikkan ungkapan syukur kepada Tuhan saat Tuhan boleh memberkati kami. Kami bisa beribadah pada saat ini. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Tuntun dan kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami firman Tuhan hari ini dengan baik dan benar, lalu dimampukan oleh Roh Kudus-Mu itu untuk melakukannya di dalam kehidupan nyata sehari-hari. Karenanya bersabdalah Tuhan, kami sedia untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyambut Injil Tuhan kita Yesus Kristus yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Ulangan 30 ayat yang pertama sampai ke-6 yang menyatakan, maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit,
Dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali. Dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyurat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Demikianlah pembacaan Alkitab. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertobatan menjadi perilaku orang percaya untuk mengakui dosa-dosa mereka dan memperbaiki jalan kehidupannya. Namun, masih saja dijumpai kita yang sudah bertobat dapat berbuat dosa kembali. Mengapa demikian? Karena kita tidak sungguh-sungguh untuk menjalaninya. Ingatlah, pertobatan adalah karunia Allah yang diberikan kepada manusia. Sehingga karunia Allah itu janganlah disia-siakan. Untuk senantiasa kita selalu berbuat dosa dalam kehidupan kita. Nah, Musa dalam bacaan kita hari ini mengingatkan agar umat Tuhan yang akan memasuki tanah Kanaan diingatkan untuk bertobat. Agar apa? Agar Tuhan memberkati mereka di tanah yang baru. Nah, kita lihat dulu konteks kitab Ulangan, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kitab Ulangan itu berisi pidato-pidato Musa di depan umat Israel pada waktu mereka berada di negeri Moab. Mereka berhenti di sana setelah mengakhiri perjalanan kurang lebih selama 40 tahun di padang gurun dan sebelum memasuki tanah Kanaan. Itu kitab Ulangan konteksnya seperti itu. Lalu Musa di sini mengingatkan umat Israel untuk melihat peristiwa-peristiwa penting selama 40 tahun di mana Allah memimpin mereka sehingga mereka pun harus taat di negeri yang baru. Kitab Ulangan dikenal juga sebagai kitab pengajaran, di mana kata-kata Musa dijadikan bahan pengajaran dari generasi penerus yang akan memasuki tanah Kanaan. Musa mengulangi kembali 10 perintah Tuhan agar umat melaksanakannya seluruh perintah Tuhan. Intinya, kitab Ulangan mau menyatakan begini, jangan pernah melupakan Tuhan di negeri Kanaan nanti, sehingga engkau akan selalu diberkati. Nah, sedangkan teks bacaan kita pada saat ini, di sini Musa sedang mempersiapkan aturan hukum dan juga praktek kehidupan beriman agar kehidupan umat lebih baik lagi ketika memasuki tanah Kanaan. Di sini Musa mengajarkan umat untuk mengerti apa yang dikehendaki Tuhan, bukan sebaliknya, Tuhan mengerti apa yang dikehendaki oleh mereka, begitu ya. Yaitu bagaimana Musa menawarkan mau menerima yang namanya berkat atau kutuk, di ayat 1 seperti itu disampaikan. Tentunya bila umat memilih tidak taat, maka kutuk atau hukuman akan mereka terima. Sedangkan kalau umat dikatakan mau berbalik kepada Tuhan, nah ini menarik, kalimat berbalik kepada Tuhan itu diterjemahkan dengan pertobatan. Berbalik kembali kepada Tuhan. Dari perbuatan dosa, balik lagi ke Tuhan. Dikatakan ya, jadi jika umat berbalik kepada Tuhan atau bertobat dan sepenuh hati mentaati perintah Tuhan, maka otomatis berkat akan diterima oleh umat.
Apa-apa saja berkat yang diterima oleh umat ketika umat itu setia, taat, bertobat, dan sepenuh hati mengasihi Tuhan. Yang pertama, dikatakan dalam ayat ketiga bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Tuhan akan mengasihi umatnya. Terjadi yang namanya pemulihan mental. Dari umat yang namanya terjajah, terbelenggu, dipulihkan menjadi umat yang bebas dan memiliki yang namanya tanah Kanaan. Yang kedua, berkat yang diterima adalah bagaimana Tuhan akan mengumpulkan umat yang tercerai-berai dan dikumpulkan kembali ke tanah Kanaan. Ada pemulihan bangsa Israel. Ayat 3b dan 4. Ya. Berikutnya, berkat yang diterima adalah mereka menjadi makmur kembali. Yang tadinya sengsara sebagai tawanan, sekarang makmur kembali, ayat ketiga. Lalu berikutnya, memiliki tanah. Tuhan akan memulihkan perekonomian umat Israel dengan diberikan tanah yang subur. Lalu dikatakan mereka akan bertambah banyak. Pada saat itu, bertambahnya umat menandakan bagaimana Tuhan memberikan berkat dalam kehidupan mereka. Pemulihan terjadi di tengah-tengah keluarga Israel. Lalu berikutnya, berkat yang berikutnya adalah Tuhan akan menyunat hatimu. Artinya hati yang penurut dan taat kepada Tuhan. Tuhan akan pulihkan iman umat Israel dengan cara menyunat hatinya. Dijadikan hatinya itu hanya taat kepada Tuhan saja. Sehingga umat akan mencintai Tuhan dengan segenap atau sepenuh hati. Dikatakan saja, jadi hatinya dibentuk oleh Tuhan. Dikatakan terakhir, berkat berikutnya adalah supaya engkau hidup. Artinya dapat tinggal terus di tanah Kanaan sampai selama-lamanya. Ini berkat yang akan umat terima ketika umat itu mau taat dan setia kepada Tuhan. Maka berkat-berkat mengalir dalam kehidupan mereka. Nah, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertobatan menjadi cara kita untuk mau diproses oleh Tuhan. Yaitu bagaimana hati yang diperbaharui. Ketika kita bertobat, maka hati kita diperbaharui, ditempatkan yang namanya kuasa Roh Kudus dalam kehidupan mereka atau dalam kehidupan kita yang percaya, sehingga seluruh perilaku, tingkah laku kita, pola pikir kita terarah pada kehendak Tuhan. Ini disampaikan seperti itu. Kalau kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh, semakin kita diproses oleh Tuhan dalam pertobatan kita, semakin kita bijak untuk bersikap di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa kita tuh butuh Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga tidak perlu disuruh dan diingatkan untuk datang kepada Tuhan. Dengan sendirinya kita mau datang untuk terus diproses oleh kehendak Tuhan. Itu pertobatan ketika kita bersama dengan Tuhan. Yang berikutnya adalah pertobatan dapat membuat kita mengasihi sesama dengan tulus. Jadi kalau orang nggak pernah bertobat, dia mengasihi Tuhannya, mengasihi sesamanya nggak tulus. Orang yang bertobat akan memandang sesamanya itu sebagai kawan, bukan lawan. Seperti itu. Nah, kalau hal ini ditempatkan di dalam kehidupan gereja, maka orang yang bertobat akan memandang semua saudara seimannya sebagai sahabat yang bersama-sama melayani Tuhan. Begitu. Jadi di dalam gereja yang harus ditumbuhkan itu adalah cinta kasih, kerjasama, saling menopang, bukan saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Begitu. Itu orang bertobat. Yang berikutnya, hidup dalam pertobatan mendatangkan sukacita dan berkat, itu pasti. Artinya akan ada ketenangan di dalam hidup. Orang yang bertobat sungguh-sungguh pasti sukacita, pasti terima berkat. Salah satunya adalah ada ketenangan di dalam hatinya, di dalam hidupnya. Kenapa ada ketenangan? Karena Tuhan akan memberkati dirinya, baik dalam hal batin, ditenangkan batinnya dalam menghadapi apapun juga. Segala sesuatunya akan ditenangkan oleh Tuhan. Ekonominya berangsur-angsur akan dipulihkan.
Walaupun tidak lekas-lekas langsung menjadi kaya raya, tidak. Tapi ekonomi akan dipulihkan. Kehidupan sosial juga akan diperbaharui. Begitu. Jadi orang yang bertobat itu, dia akan menjalani kehidupan sosialnya dengan baik. Ya, kadang-kadang terjadi ya, kemarin beberapa waktu yang lalu ada cerita babi ngepet. Hari gini masih percaya babi ngepet, coba pengen aja. Ternyata yang dipotong babi hutan. Coba kasih ke kita, jadi rica dia, mantap, nggak ngepet lagi dia. Ini terjadi di kota Depok. Ternyata usut punya usut, logika nggak main kan? Percaya hari ini babi ngepet. Ternyata ada orang yang memang sengaja tuh beli babi hutan begitu ya, dilepaslah di lingkungan warga. Yang ngepet tuh justru warganya kadang-kadang begitu ya. Lalu diprovokasilah ada seorang. Dikatakan, wah keluarga ini begini, tiba-tiba menjadi kaya begitu. Akhirnya sekarang malu dan diusir, saya dengar seperti itu. Itu kehidupan sosial begitu jadinya. Kalau orang itu nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan gitu. Ya jangan sampailah kita orang percaya begitu. Apalagi kita percaya babi ngepet ya. Aduh, hari gini masih percaya babi ngepet, pergi aja ke laut kan begitu. Ya, jadi orang yang bertobat dikatakan kehidupan sosialnya pun akan baik. Dia akan dicintai oleh banyak orang, seperti itu. Bahkan dalam bacaan kita ini berkatnya ada ekonomi, pemulihan dan sebagainya, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan diri untuk senantiasa memandang pertobatan sebagai hal yang serius untuk kita jalani. Jangan karena kemurahan Tuhan yang begitu baik mau mengampuni dosa-dosa kita setiap saat, bukan berarti juga pertobatan kita jadi tidak sungguh-sungguh gitu loh. Jadi mari kita sungguh-sungguh menjalaninya supaya kita dapat mempersiapkan diri kita dengan baik. Nah, di dalam bulan Mei ini mari kita juga persiapkan. Kita akan memasuki mulai ibadah tatap muka atau luring begitu ya Bapak Ibu Saudara. Tapi bukan berarti kita nggak bijak. Orang yang bertobat dikatakan tadi adalah orang yang bijak. Ketika kita nanti akan beribadah bertatap muka, maka diharapkan kita memperhatikan protokol kesehatan. Nah, hari ini saya berkhotbah pun ya tetap menggunakan atau memperhatikan protokol kesehatan, misalnya menggunakan masker seperti itu ya. Mari kita persiapkan itu dengan baik. Kenapa? Karena memang COVID-nya belum berakhir. Bukan berarti ketika kita beriman kepada Tuhan menghilangkan kebijaksanaan kita. Mari kita senantiasa bijaksana. Kita mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, ya. Nah, biarlah Tuhan senantiasa akan menjaga kita semua dan kita semakin setia kepadanya. Mari kita senantiasa berjalan kepada Tuhan. Mari hidup kita selalu dipulihkan oleh Tuhan, sehingga hari lepas hari Tuhan membaharui hidup kita. Kalau hidup kita dibaharui, maka sukacita damai sejahtera ada menyertai kita. Amin.
Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan, jikalau Tuhan boleh memberkati perenungan firman Tuhan pada saat ini. Di dalamnya Tuhan, kami belajar untuk senantiasa menghargai karunia Allah, yaitu pertobatan, kembali kepada Tuhan, agar hidup kami senantiasa dipulihkan oleh Tuhan. Biarlah pertobatan senantiasa dapat kami lakukan dengan sungguh-sungguh, sehingga Tuhan senantiasa juga memproses kehidupan kami, khususnya hati dan pikiran kami, sehingga ketika hati dan pikiran kami diproses oleh Tuhan, maka sikap kami terhadap Tuhan dan sesama pun sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari lepas hari. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat seluruh dunia, bahkan bangsa kami yang masih terus berjuang untuk melawan COVID-19. Terima kasih kalau pemerintah boleh berupaya untuk memulai vaksinisasi terhadap COVID-19 ini. Biarlah kami semuanya akan nantinya memperoleh vaksin, sehingga kami boleh sehat. Namun Tuhan, ajari kami untuk bijaksana, tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk menjaga keselamatan kami semua. Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami, bangsa yang kami cintai. Engkau memberkati dalam setiap pergumulan yang ada, pemerintah kami, bahkan TNI dan Polri, boleh berpadu untuk mengatasi setiap persoalan-persoalan yang ada, yang ingin menghancurkan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena Tuhan, tolong agar pemerintah, TNI dan Polri boleh bersama-sama, dan kami sebagai rakyat boleh mendukung juga, agar menjaga keamanan, ketentraman dan kenyamanan di sekitar lingkungan kami. Tuhan, kami berdoa juga buat gerejamu, biarlah juga boleh senantiasa menjadi alat untuk menolong sesama, menjadi berkat buat sesama, memberitakan kasih Tuhan kepada sesama. Terlebih kehidupan gereja kami, GPIB, Engkau memberkati dari tingkat sinodal mupol dan juga tingkat jemaat, termasuk kehidupan jemaat GPIB Gideon Kelapa II di Depok ini, Engkau memberkati. Memberkati juga khususnya Tuhan buat jemaat kami, seluruh pelayan-pelayan Tuhan, baik para presbiter, pengurus unit-unit misioner, bahkan seluruh karyawan gereja. Mampukanlah kami untuk melaksanakan tugas ini dengan baik, tanggung jawab di hadapan Tuhan. Berkatilah juga seluruh jemaat di 8 sektor, bahkan seluruh simpatisan yang juga beribadah kepada kami. Engkau memberkati, baik pribadi maupun keluarga lepas keluarga. Persiapkanlah kami ya Tuhan, yang sudah memulai akan ibadah tatap muka, dimulai dari bulan Mei ini Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, agar kami tetap memperhatikan protokol kesehatan saat kami beribadah. Kami harus mengerti, harus membatasi jumlah jemaat yang hadir. Hindari kami dari COVID-19 Tuhan, dengan memperhatikan hal-hal tersebut. Karena Tuhan memberkati, agar kami boleh beribadah tetap di dalam lingkup cinta kasih Tuhan. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Jamah mereka
Sentuh mereka dengan tangan kasih-Mu sehingga mereka memperoleh yang namanya kesembuhan dari Tuhan. Berdoa juga bagi mereka yang punya pergumulan, pribadi maupun keluarga lepas keluarga. Tuhan tolong agar mereka bisa melewati pergumulan dengan kuasa dari Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati Tuhan bagi mereka yang mengucap syukur karena bertambah usia, kelahiran perkawinan mereka dalam 1 minggu ini Engkau memberkati. Bahkan bagi mereka yang mengucap syukur karena banyaknya berkat Tuhan dalam kehidupan mereka, Tuhan juga terima ungkapan syukur mereka. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati akan persiapan-persiapan kami, minggu-minggu kami, minggu pelayanan, minggu kerja kami ke depan. Biarlah semuanya diarahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, Engkau juga memberkati seluruh program kerja kami, agar kami boleh laksanakan dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan akhirnya kami berdoa buat kami semua yang melaksanakan pelayanan pada hari ini, Engkau memberkati. Baik kami presbiter yang bertugas, pemandu ujian, organis, maupun tim multimedia, Satgas COVID di GPIB Gideon. Tuhan memberkati agar pelayanan yang kami lakukan hari ini menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau kami Tuhan menaikkan doa-doa pribadi di rumah kami masing-masing atau di tempat kami dimanapun kami berada, Tuhan jawab seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa syafaat kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ucap syukur pada Tuhan karena perbuatannya yang ajaib. Ucap syukur pada Tuhan karena pernyataannya abadi. Ucap syukur pada Tuhan, bersoraklah, hai serukan namanya. Dia para bangsa-bangsa, perkenalkanlah semua perbuatannya. Bernyanyilah bagi Dia, bermasmurlah dan bermadhabaginya. Perbuatannya yang ajaib, bercakap engkaulah seumur hidupmu. Dia Tuhan, Dialah Bapa kita, di seluruh bumi berlaku segala perintahnya. Dia mengikat segala perjanjiannya untuk yang percaya dan umat pilihannya. Biarlah bersukacita, hai orang-orang yang mencari Tuhan. Bahkan sampai anak cucu bermegah dalam namanya yang kudus. Walau jumlahmu sedikit dan kamu sungguh merasa terasing, maka kamu mengenal
kita, di seluruh bumi berlaku segala perintahnya. Dia yang mengikat segala perjanjiannya, untuk yang percaya dan umat pilihannya. Biarlah bersukacita, hai orang-orang yang mencari Tuhan, bahkan sampai anak cucu bermegah dalam namanya yang kudus. Bermegah dalam namanya yang kudus. Ucap syukur pada Tuhan, bersoraklah, hai serukan namanya. Dia antara bangsa-bangsa, perkenalkanlah semua perbuatannya. Jemaat, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan agar melaluinya GPIB Gideon Depok bersaksi melalui pelayanan terhadap sesama. Alkitab menyatakan dalam Mazmur 118 ayat yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan berkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, marilah berdiri. Kita membawa persembahan kita dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan membawa persembahan syukur kami ini. Berkatilah ya Bapa, dan jadikanlah persembahan ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi karya pelayanan dan bangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Warta Baca Minggu 9 Mei 2021. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita mengikuti Warta Jemaat Minggu 9 Mei 2021. Yang pertama, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Gideon menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman yang telah melayani pada ibadah hari Minggu 9 Mei 2021. Dan para pelayan, pemandu lagu, organis, dan tim multimedia yang telah mengambil bagian dalam ibadah hari Minggu 9 Mei 2021. Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Yang kedua, ungkapan bela sungkawa. Telah dipermuliakan oleh Bapa di sorga pada hari Minggu 25 April 2021, almarhum Bapak Jahuri dengan tutup usia 62 tahun dari pelayanan sektor Salomo. Pemakaman telah dilaksanakan pada hari Minggu 25 April 2021 di TPU Cipenjo, Cilengsi. Yang kedua,
pada hari Jumat 30 April 2021, almarhum Kombes Polisi Bapak Samuel Balelang SH MSI dengan tutup usia 57 tahun, adik dari Bapak Agus Balelang dari pelayanan sektor Abraham. Pemakaman telah dilaksanakan pada hari Sabtu 1 Mei 2021 di Semarang. Majelis Jemaat dan warga jemaat GPIB Gideon menyatakan turut berbelasungkawa. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan oleh Tuhan Yesus. Yang ketiga, ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Gideon Kelapa II Depok mengucapkan selamat bertambah usia kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun pada tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan 15 Mei 2021. Tuhan Yesus memberkati. Untuk informasi keuangan dan lainnya bisa diikuti dalam warta jemaat yang tersedia di website GPIB Gideon Depok www.gpibgideondepok.org. Demikian warta jemaat ini, dan atas perhatian jemaat kami mengucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu dan tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan diundang untuk berdiri. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.